Saya nggak tahu suhunya Muhammad apa Allah. Karena kalau kita baca dari hadis-hadis, sepertinya Allah ini pembantunya Muhammad. Ya namanya juga ajaran setan, terus berusaha untuk membodohi teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Manubulu, seorang pendeta yang beralih profesi menjadi penghujat Islam. Ini perlu kita bahas. Kenapa? Yang pertama, sebagai pelajaran untuk kita semua. Dan yang kedua, supaya kita mengetahui asal-usul siapa pendeta Yusuf Manubulu ini. Alhamdulillah, di tahun 2019-2020, orang ini masih memberitakan Bible-nya. Jadi kitab suci yang dianggap kitab suci oleh Yusuf Manubulu ini. Hampir setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap hari, di channelnya itu pemberitaannya terkait daripada Bible-nya. Jadi masih ya pas lah disebut pendetanya begitu kira-kira ya Pak. Tetapi setelah ada wabah COVID-19 yang kemudian orang-orang diharuskan oleh pemerintah supaya banyak di rumah, berkegiatan di rumah, aktivitas di rumah dan sebagainya. Bahkan kerja pun ya harus di rumah begitu ya, karena ada wabah ini dan tersebar di dunia ya Pak. Orang ini kemudian memanggil murtadin ke channelnya. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian. Jadi Yusuf Manubulu memberikan fasilitas kepada murtadin, para pesaksi di sana agar memberikan kesaksian di channel Yusuf Manubulu ini. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik karena setiap ditampilkan para pesaksi ini, hampir setiap videonya yang ditampilkan di channel Yusuf Manubulu, kami reaksi. Alhamdulillah. Kenapa kami mereaksi itu? Karena yang pertama, memang dalam channelnya itu atau dalam kesaksiannya itu banyak dustanya, banyak syubhatnya. Sampai-sampai kami ada beberapa video itu karena memang agak banyak juga gitu ya pesaksi itu yang terkesan memang dibuat-buat. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya jelas ya ikhwah, di mana kami tidak mengatakan dibuat-buat. Yang pertama, katanya pesaksi ini mantan ustadz, mantan qori, mantan qori'ah, mantan kiai dan sebagainya. Tetapi pas dites ngaji, pas ditanya keislaman, pas ditanya ilmu tentang agama Islam, nol ya ikhwah. Mereka juga tidak tahu dan mereka tidak mengerti tentang keislaman, sehingga kami mengatakan bahwa ini pesaksi-pesaksi ini adalah dusta ya ikhwan. Jadi banyak sekali yang kemudian kami reaksi. Nah, pada akhirnya di tahun ya 2002-an atau 2023, orang ini mengundang seorang murtadin yang katanya murtadin ini sebelumnya dari Islam, kemudian orang ini katanya ustadz, bahkan lomba qori waktu itu menang, dapat juara gitu ya. Nah, ini hemat kami sangat menggelitik, sehingga kami juga mereaksi dari video tersebut. Nah, orang ini bernama Aman, bahkan sekarang menjadi pendeta Aman ya, pendeta Aman. Ini kami masih ingat ya, bahkan videonya masih ada dan tersimpan dengan baik ya. Nah, kemudian kami reaksi karena di sana banyak kebohongan juga, banyak dusta juga. Kami luruskan setiap pernyataan yang keliru, apalagi yang kemudian membahas tentang keislaman. Jadi kami juga sibuk gitu ya untuk mereaksi dan mengcounter segala fitnahan syubhatan kepada Islam. Kalau misalkan mereka tidak membawa Islam, ya kami biarkan, silahkan saja, itu kesaksian Anda dan kami tidak ada urusan dengan itu. Tetapi kalau misalkan sudah menyerempet ke Islam, bahkan sudah memfitnah Nabi dan membuat syubhat terkait agama kami, maka kami di sana lantang bersuara dan videonya masih ada, videonya masih utuh ya, kami simpan di bawah. Nah, alhamdulillah ini sangat menarik. Ketika pendeta Aman ini ya, jadi sudah beberapa kesaksian ditampilkan di channel Yusuf Manubulu, pendeta Aman ini memberikan kesaksian dan kami reaksi. Satu ketika pendeta Aman ini pernah berbicara di depan jemaatnya, katanya saya ingin mengobok-ngobok Jawa Barat. Saya ingin mengobok-ngobok Jawa Barat. Begitulah pernyataan yang disampaikan oleh pendeta ini. Sehingga kami bereaksi. Untuk apa kami bereaksi? Supaya warga masyarakat khususnya di Jawa Barat agar hati-hati dan waspada. Karena orang ini sudah mengatakan demikian. Videonya masih ada tersimpan ya ikhwah. Supaya orang Jawa Barat hati-hati, menguatkan iman, menaikkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalau misalkan di satu waktu ada orang ini mengetuk pintu rumah kita, kita sudah siap sedia dengan keimanan yang tebal, dengan keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami reaksi itu, dan apa yang terjadi? Akhirnya wakil dari gubernur. Dulu gubernurnya bukan Kang Deddy Mulyadi, tapi masih Pak Ridwan Kamil, dan wakilnya Pak UU Rizanul Ulum. Beliau juga ikut bersuara ya ikhwah setelah kami reaksi, dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada netizen yang menyebarkan video supaya menjadi kehati-hatian dan waspada bagi masyarakat Jawa Barat itu.
Ternyata subhanallah direaksi oleh Pak UU. Jadi kalau misalkan pernyataan-pernyataan seperti itu kata Pak UU, itu ada delik hukumnya. Jadi memang harus diproses secara hukum. Dan akhirnya pendeta amanah ini dipenjara. Dan ternyata bukan itu saja. Yusuf Manubulu yang memfasilitasi pendeta aman memberikan kesaksian di channelnya itu, jadi menampilkan murtadin-murtadin palsu lah begitu ya, kira-kira ya Alhamdulillah. Pendeta ini pun terseret ke pengadilan, ke meja hijau, yang pada akhirnya pendeta ini pun sama diringkus, di penjara. Nah, jadi awalnya dari kesaksian dari pendeta amanah ini, kemudian masuklah dan menjadi target juga Yusuf Manubulu ini sehingga masuk penjara. Setelah Yusuf Manubulu di penjara, istri dari Yusuf Manubulu menyalahkan Tasik Ngaji ya Pak. Suami saya dikriminalkan, teman-teman. Ini adalah sesuatu di luar dugaannya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami, bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu, tetapi di channel Tasik Ngaji. Ya, itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Menyalahkan Tasik Ngaji, membawa Tasik Ngaji. Padahal kami cuma mereaksi agar warga masyarakat Jawa Barat itu hati-hati. Nah, jadi warga masyarakat Jawa Barat harus siap siaga. Ditakutkan di satu waktu kita bertemu dengan orang yang berkata seperti ini, kemudian kita awam, kita tidak tahu, dan kita tidak memiliki ilmu agama, maka kita disesatkan. Maka kita harus waspada, tingkatkan keimanan kita, perdalam ilmu agama kita. Kan tidak ada salahnya kalau kami seperti itu. Tetapi istri daripada pendeta Yusuf Manubulu, karena Yusuf Manubulunya di penjara ya Pak, karena Yusuf Manubulunya dibui, kemudian istrinya itu menyalahkan kami, katanya karena video kami, karena video reaksi kami lah sehingga menyebabkan Yusuf Manubulu itu dipenjara, kata istri dari Yusuf Manubulu. Tetapi dari awal niatan kami untuk meluruskan, bahkan niatan kami agar warga masyarakat Jawa Barat itu waspada. Adapun proses hukum yang diberikan kepada Yusuf Manubulu itu sebetulnya tidak ada hubungan dengan reaksi kami, tetapi ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian dan sebagainya, ada hubungannya alhamdulillah dengan konten-konten yang ditampilkan selama ini oleh Yusuf Manubulu. Bahkan ini yang menariknya, pendeta-pendeta banyak kemudian memberikan tanggapan kepada para pesaksi itu. Ya, salah satunya misalkan pendeta MYM dan sebagainya. Jadi subhanallah ya, jadi sangat banyak ditolak juga, dan banyak yang tidak setuju juga dengan kesaksian-kesaksian yang terkesan dipaksakan. Dan hemat kami, dugaan kami, ini banyak sekali dusta-dusta yang ditampilkan ya Hafilah. Nah, setelah itu karena memang sudah sepi ya, setelah ditangkap, kemudian lepas dari penjara, keluar dari penjara, dinyatakan bebas, orang ini kembali lagi untuk memberikan kontribusinya di channelnya itu. Ketika orang ini membuat video itu mulai sepi, tidak banyak kemudian yang meliriknya. Nah, mungkin orang ini berputar otaknya, bagaimana supaya penonton itu banyak, supaya penonton itu simpati lagi, dan mungkin donasi pun juga mengalir. Bagaimana? Mungkin ya ikhwah, berpikirannya seperti itu. Pada akhirnya orang ini membuat hujatanlah kepada Islam. Jadi begitu sangat hebat ya perjalanannya. Orang ini sudah ditangkap, kemudian channelnya mulai sepi, dan orang ini pada akhirnya setiap channelnya itu dijadikan untuk menghujat Islam. Kenapa saya katakan orang ini menghujat Islam? Kami sudah banyak mereaksi videonya, hujatannya kepada Islam, dan wallahi ya ikhwah, ini adalah hujatan yang sangat nyata. Bukan untuk diskusi, orang ini tidak mau diskusi. Bukan untuk menampilkan yang hak, bukan menampilkan kebenaran Islam itu sendiri. Banyak kengawuran, kekacauan, fitnahan, dan orang ini cuma bisa menghujat, tidak bisa dibuktikan dengan ilmiah. Dan alhamdulillah orang ini sekarang menjadi penghujat ulung, menjadi penghujat Islam yang sangat luar biasa. Jadi biarkan anak cucunya orang ini yang akan menilai bahwa bapaknya itu adalah penghujat Islam yang sangat nyata. Apakah tidak malu punya seorang bapak, punya seorang leluhur seperti itu? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah orang ini kalau misalkan diajak diskusi tentu tidak akan mau, apalagi diskusi face to face. Maka kami layangkan kepada Anda, kalau misalkan Anda merasa berani, kalau misalkan Anda merasa mampu untuk diskusi, buktikan. Kami siap melayani Anda, wahai Yusuf Manubulu, untuk duduk di satu ruangan, kemudian Anda silahkan bertanya apapun tentang keislaman.
maka insya Allah kami akan jawab terkait pernyataan dan syubhat selama ini yang Anda tampilkan di media sosial itu, kalau misalkan Anda berani. Jadi sekarang orang ini ya cuma bisanya seperti itu saja, dan itu yang diulang-ulang. Jadi hujatannya itu saja yang diulang-ulang, ikhwah. Itu saja yang diulang-ulang. Aneh memang, orang ini menghujat Al-Quran tapi tidak bisa baca Al-Quran. Kan lucu ya, orang ini menghujat Nabi SAW tapi tidak mengetahui tentang sirah Nabi SAW. Orang ini menghujat Allah Rabbul Alamin, padahal orang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sangat ngeri ya, ikhwah. Maka kewajiban kita stop, tidak kemudian menonton daripada tayangan-tayangan yang langsung dari channelnya Yusuf Manubulu ini. Silahkan tonton kaum muslimin yang mereaksi dari pernyataan orang ini. Jadi kita fokus saja kepada reaksi daripada kaum muslimin. Jangan kemudian kita masuk pada para penghujat Islam. Karena apa? Karena dengan Anda masuk kepada channelnya penghujat Islam itu, maka di sana Anda juga akan memberikan andil atau kontribusi untuk menyebarkan daripada channelnya. Jadi algoritmanya nanti akan naik, begitu kira-kira ya, Pak. Jadi tontonlah reaksi-reaksi dari umat muslimin, saudara-saudara kita yang mereaksi dari para penghujat, para penista, dan para pembuat syubhat. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Jadi itu sebagian kecil dari perjalanan Yusuf Manubulu yang awalnya dari pendeta, sekarang beralih profesi menjadi penghujat Islam, ya. Mungkin itu dulu. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.